Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kikan Melani, Dian Davizani, dan Bismi Sekar Anggani. Kami akan menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Pengendalian Penggunaan Rokok Elektrik di Kalangan Remaja. Rokok elektrik atau vape merupakan produk tembakau alternatif yang menggunakan baterai untuk memanaskan cairan e-liquid sehingga menghasilkan uap yang dihirup. Rokok elektrik semakin populer di kalangan remaja karena dianggap lebih modern dan aman dibandingkan rokok konvensional. Padahal, cairan vape mengandung nikotin dan berbagai zat kimia yang dapat mengganggu perkembangan otak remaja serta meningkatkan risiko ketergantungan. Konsep advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi proses perubahan kebijakan guna berkontribusi pada program kesehatan. Pendekatan advokasi dalam konteks rokok elektrik mencangkup 3 dimensi utama: perubahan kebijakan, perubahan lingkungan sosial, dan peningkatan kapasitas individu. Ketiga dimensi ini harus dijalankan secara sinergis untuk mencapai dampak yang optimal. Selanjutnya ada isu advokasi. Yang pertama, kekosongan regulasi. Belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur penjualan, distribusi, dan promosi rokok elektrik menyebabkan remaja lebih mudah mengakses produk tersebut tanpa pengawasan yang memadai. Yang kedua, iklan tanpa kontrol di media lokal. Iklan vape di media lokal dan media sosial sering menampilkan citra positif yang menarik bagi remaja. Minimnya peringatan kesehatan membuat remaja menganggap vape sebagai produk yang aman. Dan yang ketiga, tingginya paparan remaja. Paparan iklan, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya edukasi menyebabkan tingginya angka coba-coba vape. Kondisi ini meningkatkan risiko ketergantungan nikotin sejak usia muda. Selanjutnya ada strategi advokasi. Strategi advokasi kepada pemerintah. Advokasi dilakukan melalui penyusunan policy brief, audiens dengan DPRD dan Dinas Kesehatan, serta mendorong lahirnya regulasi yang membatasi penjualan dan rokok elektrik pada remaja. Strategi advokasi melibatkan sekolah. Sekolah menjadi mitra utama melalui penguatan UKS, pelatihan per edukator, dan integrasi materi bahaya rokok elektrik dalam kegiatan pendidikan kesehatan dan ekstrakurikuler. Strategi advokasi melibatkan media. Media diajak mendukung kampanye kesehatan melalui pemberitaan yang bertanggung jawab dan pembatasan iklan vape. Kampanye digital. Lalu ada rancangan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Rancangan kegiatan meliputi penyusunan policy brief, audiens informal, pelatihan per edukator, kampanye digital, serta edukasi langsung ke kelompok remaja. Koalisasi melibatkan Dinas Kesehatan, DPRD, sekolah, organisasi remaja, akademisi, dan media lokal sebagai penggerak advokasi. Dan ada evaluasi dilakukan secara formatif untuk memantau proses selama program berjalan dan secara sumatif untuk menilai capaian akhir seperti pengesahan regulasi dan perubahan tingkat pengetahuan remaja. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan advokasi kepada organisasi kampus. Di sini kita menggunakan metode melalui edukasi interaktif kepada pengurus DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa yang meliputi presentasi, diskusi, serta komitmen bersama terkait bebas rokok elektrik. Di sini kita menggunakan pengukuran dengan keberhasilan membandingkan skor pengetahuan sebelum dan sesudah sesi edukasi dan kemudian di sini kesimpulan dan rekomendasinya, penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja terus meningkat akibat kekosongan regulasi, gencaran iklan tanpa kontrol, serta tingginya paparan sosial. Sehingga advokasi kesehatan dengan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, sekolah, media, dan organisasi kampus terbukti efektif membangun momentum perubahan kebijakan sekaligus meningkatkan paparan remaja.
bagaimana tercermin dari hasil pre dan post test kegiatan edukasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera menerbitkan perda spesifik yang mengatur penjualan, distribusi, dan promosi rokok elektrik. Pihak sekolah memperkuat program pre-edukator serta berkelanjutan. Media berkomitmen menerapkan etika pemberitaan dan iklan yang melindungi anak dan remaja, serta organisasi kampus melanjutkan kampanye dan komitmen bebas rokok elektrik agar upaya pengendalian ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada dokumentasi. Kami menggunakan juga leaflet yang kami gunakan. Kemudian berikut referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.